Oke, lanjut. Lanjut ya. Ya baik. Nah, kita sekarang banyak tantangan yang kita hadapi di dunia pendidikan dengan adanya keluarnya era digital sekarang ya. Di antaranya keterbatasan pengetahuan guru, yaitu supervisi pendidikan di era digital diharapkan pada tantangan seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam teknologi. Berarti guru harus lebih banyak lagi memperluas ilmunya tentang teknologi yang di zaman sekarang ini. Berarti kita harus banyak belajar IT kembali, ya. Nah, kemudian kurangnya dukungan anggaran. Bisa jadi ya, dengan kurangnya anggaran jadi malas untuk belajar. Tapi kita jangan hanya berhenti di situ karena kita ada seorang guru, ya. Nah, maju terus, jangan berhenti di situ. Nah, kemudian perlunya inovasi baru. Inilah dia. Kita harus banyak perkembangan yang harus kita ikuti, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk selanjutnya, pentingnya kualitas pembelajaran di era digital. Nah, satu, peluang teknologi, diantaranya penggunaan teknologi membuka peluang baru, ya kan? Seperti itu. Iya. Nah, dengan bisa kita menggunakan IT, kita bisa tahu dunia luar. Padahal sekarang kita Di Aceh, tapi kita bisa tahu Palestina, mana itu Jerman, mana itu Jakarta dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kebutuhan supervisi efektif. Oleh karena itu, diperlukan supervisi pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya supervisi, maka kita selalu meningkatkan kualitas pembelajaran. 3 menit lagi. Ya, oke. Kemudian kata kunci, peran guru. Kuncinya, guru memainkan peran kunci dalam menciptakan pembelajaran. Maksudnya di sini kita jangan sampai duluan siswa kita yang tahu. Nah, tetapi kita harus banyak membaca. Dengan kita belajar IT, kita tahu yang sebelum anak tahu. Kita kasih tahu dia dengan cara ini rumusnya, ya. Kita tahu rumus, anak-anak bisa mencarinya, ya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian strategi supervisi di era digital. 1. Pengembangan kompetensi guru. Supervisi harus fokus pada pengembangan kompetensi guru. Jadi guru, apalagi sekarang kita memakai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dengan kurikulum itu saya rasa banyak yang memotivasi kita ya dalam segi belajar. Ya Pak Fadi ya. Iya. Kemudian kita kolaborasi memangku kepentingan. Kita harus belajar dengan kita jangan hanya tidak berani bertanya. Kita harus saling berkolaborasi, baik itu dengan bawahan ataupun dengan atasan. Kita harus saling share, ya, supaya pendidikannya berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan. Nah, kemudian peningkatan anggaran teknologi. Dukungan anggaran yang memadai diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Contohnya, kita harus menggunakan WiFi. Nah, WiFi itu adalah sebagai alat penyambung internet ke laptop, dan kita tahu masalah dunia luar. Nah, baik. Yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Supervisi itu tidak hanya sekali, tetapi ada tindak lanjutnya, bertahap saat supervisi. Nah, baik, sekian dulu.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu coba buka jurnalnya, Bu. Jurnalnya. Itu SMA juga, Bu? Ya. Jurnal apa itu? Manajemen. Oh, Pak Didi ya. Tak Didi. Kajian apa, Bu? Metode penelitiannya? Metodenya nggak ada metode di sini. Kajian pustaka. Karena pustaka oleh itu kan. Maksudnya gini, kan kemarin ada yang bilang makanya saya blok ini warna kuning, ya kan? Di sini perlu apa? Perlu kajian-kajian lagi. Oh, iya. Perlu yang perlu ditambah lagi gitu sebenarnya. Sekilas berarti itu kajian pustaka ya? Iya, kajian pustaka. Ibu ambil itu berarti dari jurnal. Iya. Jurnalnya ada Ibu taruh? Saya ada nama judulnya gitu. Oh, enggak, Ibu taruh judulnya. Di hasil pembahasannya ada? Nggak ada? Nggak ada aja. Harus taruh gitu ya. Karena kan kita telitinya jurnal. Berarti kalau jurnal itu harus tetap kita buat kayak punya Kak Zatin tadi, jelas Ini kan tujuan. ada. Berarti harus dibuat ya. Ya, biar tahu kan. Kira-kira di mana ya? Berarti nggak cukup dari Fonor itu tahu jurnalnya siapa? Kan kalau kita kajian pustakanya kayak mana? Bisa berarti kayak gitu? Enggak, kalau bisa kayak gitu berarti kayak gitu kan? Nggak bisa kan? Kemarin apa? Memang ada gitu. Enggak, misalnya kalau template kan nggak masalah template. Cuma kan bisa juga tuh kayak misalnya kayak punya kakak tadi, memang punya jurnal orang. Kan orang itu ada buat teori. Oh iya betul. Harus buat misalnya seperti Bu Zatin tadi ya. Bu Zatin kan harus buat siapa yang menemukan. Ya kan dari ini ceritanya ini begini. Harus ada lebih 2 orang. Ya gitu ya. Karena kan kita lihat ini kan misal ini mahlopi itu apakah itu memang betul tulisan dia atau jurnal dia yang kita analisis kan gitu kan, Bu? Iya betul. Oke, terima kasih masukannya. Berarti kita masukkan di sini ya, Bu ya? Di pembahasan. Di pembahasan ya. Atau mungkin nanti kan kita bisa lihat jurnal yang udah diupload di jurnal itu kayak mana orang itu nulisnya. Kalau wawancara seperti apa, kalau kajian pustaka ditaruh hasil pembahasannya kayak mana, apakah harus pakai judul atau nggak pakai judul gitu. Berarti itu yang harus kita. Oke.